Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di suatu tempat, khususnya tempat ini daerah apa ini? Simpang Tais desanya ya? Desa Simpang Tais, kecamatannya Talang Ubi, Kabupaten Pali. Oh, jadi masih Sumatera Selatan gitu ya. Sumatera Selatan, alhamdulillah. Kasih Allah kita bisa hadir untuk mengijabah undangan salah satu saudara kita yang berada di sini. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, pada malam hari ini kita hadir di sini karena diundang salah satu saudara kita yang bernama siapa? Bang Medi Sukri. Beliau mengundang kita yang berkaitan mungkin ada satu keluhan yang selama ini nanti dijelaskan oleh beliau ya, Bang Medi ya. Jadi silakan Bang Medi, apa nih maksud tujuan undang kami atau kita ini ke sini nih? Apa keluhan apa tujuan kita mengundang Pak Ustadz ke sini ingin membantu kita menyembuhkan penyakit kita, membuat usaha kita lancar ya, cukup itu. Intinya beliau ini punya keluhan yang berkaitan dengan tubuhnya, sering nggak nyaman, sering sekali sakit begitu ya, ya. Dan juga yang berkaitan dengan tempat usaha ini, karena usaha beliau ini usaha kolam ikan, juga ada berkaitan pemancingan gitu ya. Dan beberapa bulan ini sering ada kejadian-kejadian yang menurut beliau tidak masuk di akal, karena setiap ngisi ikan berapapun, 1 kintal ataupun lebih, mati dan tanpa sebab yang jelas. Untuk itu kita akan membantu Bang Medi ini untuk membuktikan apakah benar itu karena kesalahan dari kondisi airnya, atau memang ada suatu hal yang lain yang berkaitan dengan gaib mungkin ya Bang Medi ya, atau ada suatu hal yang lain. Begitu nanti kita akan melakukan proses mediumisasi untuk membuktikan yang berkaitan dengan beliau dan juga tempat usaha beliau ini ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk membantu Bang Medi agar diberi kesehatan nantinya Bang Medi ya, dan usahanya diberikan keberkahan serta kelancaran. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, saat lagi nanti kita akan melakukan proses mediumisasi. Tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan melakukan proses mediumisasi untuk membantu saudara kita yang bernama Bang Medi ini, yang beliau sering mengeluh karena sering sekali kurang sehat tubuhnya dan sering mengalami satu hal yang kadang di luar nalarnya. Sakitnya kadang datang tiba-tiba dan hilangnya juga tiba-tiba. Selain yang berkaitan juga dengan usahanya yang berkaitan dengan kolam pemancingan, beliau juga karena ada keluhan sering sakit. Untuk itu kita akan melakukan proses mediumisasi untuk membuktikan sakit beliau ini apakah medis ataukah non medis atau ada hal-hal yang lain. Mari kita akan melakukan proses mediumisasi ya. Siap ya Bang Medi ya. Oh sini Bang Medi. Kita tolong nanti paling itu yang tunggul yang paling dijaga ya, awas ya. Bismillah. Ya. Ini Bang Medi, maaf ya. Ya, baik sahabat dari Pangeran Jagat Langit, tampaknya sudah ada satu sosok makhluk yang masuk di tubuh mediator kita. Kita akan mengetahui sosok makhluk apa
Apakah sosok makhluk ini yang berada atau yang mengganggu dari tubuhnya Bang Medi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat, ternyata ada sosok yang mendampingi Bang Medi ini dari golongan harimau. Kita nggak tahu nih dari mana, kita akan tanya ya. Baik, mohon maaf, apa Anda ini yang berada di tubuhnya Bang Medi atau yang mendampinginya? Oh, maaf nih, sudah berapa lama Anda mendampingi Bang Medi ini? 15 tahun. Jadi Bang Medi ini 15 tahunan ini ada, tanpa mungkin Bang Medi tahu ya, sudah ada di badannya. Maaf ini kalau saya boleh tahu, Anda ini kenapa bisa berada di tubuhnya Bang Medi ini, dari mana nih asalnya Anda ini? Dari leluhurnya atau bagaimana? Oh dari leluhur ya, dari ayahnya. Oh begitu, berarti ini sosok hodam harimau yang dititipkan leluhurnya yang berkaitan dengan keturunan dari ayah Bang Medi ini, mendampingi Bang Medi. Maaf, ini Andin dari golongan harimau Sumatera berarti Andin ya? Dari golongan loreng ini Andin. Ya baik. Maaf ini saya mau tanya, karena Bang Medi mengundang kami ke sini atau saya ke sini nih untuk mengetahui kenapa, karena beliau sering mengeluh atau punya keluhan yang sering sakit tiba-tiba di bagian tubuhnya dan hilang juga tiba-tiba itu. Mungkin Anda bisa menjelaskan atau tahu kenapa, apa penyebabnya itu? Apa? Maksudnya ada sosok jin yang lain gitu? Oh, sosok itu mengikuti atau memang berada di rumah atau memang di tempat usaha beliau? Hah? Oh, yang di rumah gitu ya. Terus apakah sosok itu juga yang mempengaruhi dengan usaha beliau gitu? Maaf ini saya manggil Anda ini apa nih? Datu apa? Mohon maaf ini kurang jelas. Datu apa? Datu Loreng Koneng. Iya. Apa tuh Koneng? Datu Loreng Koneng. Ya, jadi Anda bernama Datu Loreng Koneng ya. Anda ini ditugaskan apa nih untuk mendampingi ini, untuk apa? Menjaganya. Tapi mohon maaf ya, kalau memang Anda tugas menjaganya, tapi kenapa kok di Bang Medi ini masih sering terjadi keluhan-keluhan seperti itu? Kalau memang Anda ada di situ menjaganya, kenapa itu? Hatinya lemah. Jadi ternyata kekuatan dari hodam harimau yang mendampingi itu, dia turun kekuatannya Bang Medi kalau hati kitanya lemah, ragu, apalagi kita meyakini bahwa ke jin-jin yang lainnya gitu kan, dia kekuatannya itu akan lebih aktif kalau kita juga yakin, bukan keyakin ke beliaunya, tapi keyakin kita sama Allahnya gitu ya. Jadi memang ada kaitan ataupun sesuatu yang berkaitan dengan sakit itu memang ada gangguan dari jin yang lain gitu ya. Baik. Terus begini, beliau juga ada keluhan di tempat usahanya. Apa Anda juga tahu itu apa penyebabnya tuh? Di kolam di bagian bawah situ, di belakang Anda situ ada kolam yang usaha tempat beliau itu. Di sana tuh, mungkin Anda bisa lihat di bawah situ ada kolam usaha beliau itu. Kenapa? Mungkin Anda bisa tahu, bisa lihat di tempat usahanya itu, apakah juga ada gangguan dari makhluk yang lain atau bagaimana? Hah? Oh ada juga. Yang itu juga mempengaruhi di usahanya, begitu maksudnya? Baik. Baik Datu Loreng Koneng, terima kasih atas informasinya. Terus begini, menurut Anda bagusnya untuk Bang Medi ini seperti apa menurut Anda, karena Anda yang selama ini mendampinginya itu?
Oh, maksudnya jaga hati keyakinan kita kepada Allah. Oh iya, karena Anda dari golongan muslim ya, sahabat-sahabat. Jadi Datuk ini berpesan hanya jaga keyakinan kita, hati kita tetap yakin kepada Allah. Baru beliau juga izin Allah punya kekuatan untuk bisa membantu Bang Medi. Jadi Anda ini juga sering adanya di rumah atau di mana? Apa sering ikut sama beliau langsung? Oh, kemanapun beliau pergi. Oh, jadi sosok ini mendampingi Abang Medi kemanapun beliau pergi. Baik, terima kasih Datuk Loreng Koneng atas informasinya. Saya akan coba berkomunikasi dengan jin yang mengganggu di tubuhnya siapa? Bang Medi ya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Kenapa? Datuk melihat apa Datuk? Hah? Kenapa Datuk melihat apa? Oh, ada saudara Anda. Sahabat-sahabat, ternyata Datuk ini melihat ada saudaranya yang berada di sini. Iya, dari golongan Anda maksudnya ya. Oh, iya. Kenapa? Anda akan bertemu sama? Oh, Anda melihat juga ada saudara Anda di sini juga. Iya. Oh, situ ada juga. Dari sini, dari golongan harimau juga ya. Oh, ada, ternyata beliau ini melihat ada sosok harimau gaib juga yang menurut beliau masih ada kaitan dengan beliau. Ya sudah, Datuk, terima kasih atas informasinya. Lain kali mungkin Datuk bisa kita bersilaturahmi ya. Nah, yang penting kita sama-sama mohon kepada Allah agar Bang Medi diberi kesehatan dan keselamatan ya. Baik, terima kasih Datuk. Silakan Anda kembali ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah kita baru melakukan proses mediumisasi dan ternyata ada sosok gaib yang mendampingi Bang Medi dari golongan harimau yang bernama Datuk Loreng Koneng. Dan beliau sudah 15 tahun dititipkan atau diamanahkan untuk mendampingi Bang Medi. Tetapi menurut beliau juga ada sosok gaib yang lain yang selama ini mengganggu di tubuhnya Bang Medi. Begitu kita akan melakukan proses mediumisasi kembali untuk membuktikan sosok gaib apa. Tetap saksikan di Pangeran. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan melakukan proses mediumisasi kembali untuk membuktikan sosok gaib apa yang sering mengganggu Bang Medi dan keluarganya. Karena seringkali ada satu hal yang kadang-kadang terjadi di Bang Medi juga di keluarganya beliau. Ya, baik, kita akan melakukan proses mediumisasi ya. Tolong agak jaga ya, agak bangun, aku takut kena, bangun aku takut. Nah, yang penting dijaga itunya. Wah, tenang, tenang, mari. Assalamualaikum. Oh, Anda bukan muslim ya, sahabat-sahabat. Ternyata sosok ini bukan dari golongan muslim. Tenang. Apa kamu yang berada di kediamannya Bang Medi ini? Hah? Oh, kamu. Tenang, kita bicara baik-baik ya kan. Apa kamu nih yang sering mengganggu, menyakiti Bang Medi dan keluarganya? Hah? Kau tidak punya urusan dengan kau. Oh, bener, saya tidak punya urusan dengan kamu. Tapi karena kamu sering mengganggu keluarganya Bang Medi dan Bang Medi itu jadi urusan saya sekarang. Saya bertanya sama
Kenapa kamu nanya siapa saya? Saya hamba Allah, musuh para jin seperti kamu. Maaf kalau saya boleh tahu, sudah berapa lama kamu berada di kediamannya? Sudah lama. Berapa lama? 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun. Lalu apa yang kamu lakukan di situ, di rumah itu? Hah? Apa yang kamu lakukan? Bikin dia susah. Oh, membuat dia susah. Susah kehidupannya begitu? Ya. Termasuk usahanya? Iya. Ya. Oh, apa kamu juga yang sering mengganggu istri beliau ini? Hah? Iya. Apa tujuan kamu nih? Kenapa nih? Kamu dari mana nih asal kamu nih? Dari sana. Datang sendiri atau ada seseorang yang nyuruh kamu nih? Ya. Datang sendiri. Oh, datang sendiri. Tujuannya ingin menghancurkannya. Emang salah apa nih Bang Medi sama kamu, salah apa? Saya tidak suka melihat manusia senang. Oh, kamu tidak suka melihat manusia senang. Oh, jadi kamu nggak senang lah kalau Bang Medi ini bahagia gitu ya? Oh. Jadi intinya itu bukan karena salah sama kamu gitu. Mungkin punya kesalahan apa? Enggak. Iya. Ya, biar aku ajarkan sesat. Maksudnya seperti apa maksudnya? Tidak mengingat Tuhan. Oh, tujuannya supaya beliau ini lupa sama Tuhannya. Dibuat bingung, nah, dibuat susah supaya dia tidak ingat Tuhannya lagi. Ya. Iya. Oh, jadi seperti itu tujuannya. Mari. Jadi sahabat-sahabat, ternyata ini sosok yang tujuannya untuk membuat Bang Medi ini supaya tidak ingat sama Tuhan lagi, karena dibuat susah, sulit. Mari. Baik, ini. Saya minta baik-baik sama kamu agar kamu pergi dan jangan mengganggu Bang Medi beserta keluarganya. Tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau? Bukan urusanmu. Betul, bukan urusan saya, tapi sekarang jadi urusan saya. Begini saja, kamu pergi baik-baik atau maunya seperti apa? Tantang dulu diriku. Oh, saya harus berhadapan dengan kamu gitu maksudnya. Oh, terus apa? Perjanjiannya apa? Kalau kamu kalah bagaimana? Aku akan pergi. Oh, pergi. Cuman pergi aja. Nanti kamu kembali lagi. Bagaimana? Baik, sebelum kamu bertaruh dengan saya tanya, apakah kamu saja atau kamu punya teman lagi? Banyak anak buahku. Oh, anak buahnya banyak. Berarti kamu pimpinannya. Iya. Sahabat-sahabat, ternyata ini satu sosok jin pemimpin daripada makhluk lain, dan dia punya anak buah yang ditugaskan untuk menghancurkan kehidupan Bang Medi ini. Baik, begini perjanjiannya ya. Kalau kamu kalah, kamu bawa anak buah kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah mengganggu keluarga Bang Medi lagi. Bagaimana? Aku tidak punya urusan denganmu. Tapi sekarang jadi urusan saya, karena kamu kan mengganggu saudara kami. Bagaimana? Kalau memang kamu mau seperti itu, perjanjian seperti itu. Kalau kamu kalah, bawa pergi. Allahumma. Bangun. Sini kalau kamu kurang senang, ayo. Keluarkan sesuatumu. Oh, ayo silakan. Kamu kan pimpinannya. Kamu merasa hebat, ya? Ayo. Bangun. Kalau kamu memang pimpinannya, kamu punya kekuatan, ayo silakan. Buktikan kekuatan kamu, ayo. Oh, kamu nggak senjata. Ayo silakan. Bismillah.
Ayo. Kau ledek. Kenapa? Ayo. Cuma segitu kekuatan kamu. Hah? Iya. Buat apa kamu tahu saya? Hah? Untuk apa? Apa untungnya buat kamu? Lebih baik begitu kan? Untuk apa juga kamu kenal saya kan? Intinya sesuai perjanjian, kamu kalau kalah, kamu pergi dan bawa anak buah kamu dari sini. Bagaimana? Kan itu maunya kamu kan? Oh, kamu belum kalah. Baik. Ayo, silakan. Kamu menyerang, ayo. Gunain kekuatan kamu ya. Kenapa? Kenapa licik? Kan kamu yang nyerang saya. Hah? Ya. Kamu mesti punya kekuatan, ha? Masih penasaran? Iya. Tenang. Tenang, biarin. Tenang. Kenapa kamu lari, ha? Siapa kau sebenarnya? Sekarang untungnya buat kamu apa kalau kamu tahu siapa saya? Apa? Kau telah mengalahkan ilmuku. Oh, emang selama ini tidak ada yang mampu ngalahin kamu? Hah? Berapa usia kamu ini? 700.000 tahun. 700.000 tahun. Lumayan tua ya. Baik. Sesuai dengan perjanjian, saya akan buka, tetapi satu syarat tadi, kamu pergi dan jangan kembali, termasuk anak buah kamu bawa pergi. Bagaimana? Atau begini saja, saya tidak akan hukum kamu, tapi dengan satu syarat, kamu saya ajak menjadi muslim. Bagaimana? Apa itu muslim? Muslim adalah satu keyakinan yang meyakini hanya Allah yang wajib disembah dan hanya Allah yang kita yakini Tuhan yang menciptakan kita, termasuk Tuhan kamu. Kenapa? Itu Itu Tuhan kamu dan Tuhan saya juga. Saya ngajak kamu untuk jalan yang lebih baik, agar nanti ila yaumil qiyamah kamu tidak disiksa oleh Allah. Bagaimana? Saya menaruhkan baik-baik untuk kebaikan kamu. Kita sama makhluk Allah kan? Kamu dan saya diciptakan untuk menyembah Allah. Bagaimana? baik. Tapi aku ada satu permintaan. Apa permintaan kamu? Aku akan ikuti kata-katamu. Baik. Tapi Ilmumu kenapa? tidak hilang. Oh, kamu minta kekuatan kamu tetap gitu di saat kamu menjadi muslim. Ya, Baik. Baik, saya akan meminta kepada Allah agar kamu tetap diberikan kekuatan, tapi dengan satu syarat, gunakan kekuatan itu untuk kebaikan, bukan untuk mencelakakan makhluk Allah yang lain. Bagaimana? Siap? Kalau untuk mencelakakan, buat apa kamu dikasih kekuatan? Iya. Ya udah, bicara baik-baik. Atau mau saya hukum dulu kamu? Mau? Iya. Kenapa? baik. Kenapa? Kamu nyuruh saya pergi? Suka denganmu. Kenapa tidak suka?
Aku tidak mengenali apa itu Islam. Oh, kamu tidak pernah tahu apa tidak mengenalkan ya. Makanya saya mengenalkan dan saya mengajak. Siapa kau? Itu pentingkah untuk kamu mengetahui siapa saya? Iya. Apa itu menurut kamu penting? Ya. Baik. Saya akan beritahu, saya akan bukakan, tapi sarannya tadi, kamu mau nggak menjadi muslim? Baik. Iya. Baik kalau maunya kamu seperti itu. Kenapa kamu? Kemari. Bukankah kamu ingin tahu kan? Hah? Kemari. Sesuai janji kamu tadi apa? Setelah kamu tahu, kenapa kamu? Hah? Mana kamu? Coba lihat baik-baik. Kamu tidak mengenal saya. Ha? Kenapa kamu takut? Apa? Kamu takut dengan siapa? Ada apa? Ada harimau. Oh, ada harimau. Oh, takut. Ternyata jinnya takut dengan harimau. Harimau apa? Hah? Oh, dari harimau putih. Kan umur kamu 700.000 tahun. Masa takut sama harimau putih ini? Ya. Oh, lebih besar dia. Oh, jinnya kalah besarnya katanya ya. Jadi gimana? Kamu mau? Oh, larikan ini dulu. Ya. Ya, terus kamu mau menjadi muslim? Baik. Baik. Ya, ingat janji kamu. Baik. Ya. Mari, sudah. Mari, sudah enggak ada kan? Sini. Mari. Sesuai dengan janji kamu, ya sudah saya suruh pergi. Mari, tenang. Sini. Tenang, bisa gitu. Tenang, duduk kamu, bisa. Silakan duduk. Duduklah, silakan. Baik. Sesuai dengan perjanjian, apabila kamu kalah, kamu mau pergi dan tidak mengganggu Bang Medi ya, Bang Medi dan keluarganya, serta jangan pernah mengganggu semua usahanya juga ya. Dan yang kedua, kamu siap menjadi muslim bukan karena paksaan, saya tidak memaksa, tapi kan kamu sudah berjanji begitu kan? Kau tidak memaksa aku. Berarti kamu ikhlas. Hah? Baik. Ikuti saya ya. Baik. Bismillah. Tapi ingat janjiku. Apa? Engkau hilangkan semua ilmuku. Oh baik. Insya Allah nanti saya mohon kepada Allah agar kamu tetap diberikan kekuatan selama itu untuk kebaikan ya. Baik. Ikuti ya. Bismillah. Ayo ikuti. Ayo. Bismillah. Kenapa kamu susah mengucapkan itu? Tenang. Tampaknya susah mengucapkan kebesaran Allah ya, nama Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan memberi hidayah dia bisa mengucapkan ini ya. Tenang. Tenang, pelan-pelan ya. Bismillah. Coba. Bismillah. Ya. Irrahman. 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 Nirrahim. Baik, tenang. Ikuti ya. Asyhadu alla. Tenang. Tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Coba. Asyhadu alla. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna
Nah, dikit lagi. Hadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Lullah. Alhamdulillah. Amin. Ya, kamu tenang dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka kamu sekarang menjadi makhluk Allah yang baru, telah menjadi makhluk Allah yang sudah muslim. Ya. Nah, kenapa? Kamu merasakan apa? Hah? Hah? Kenapa? Kamu merasakan apa? Kekuatanku hilang. Oh, kekuatan kamu hilang. Ya. Kau Bukan saya yang menghilangkan, itu kekuatan yang buruk. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah bersihkan sesuatu yang buruk di badan kamu. Baik. kembali kan? Saya akan kembalikan, minta kepada Allah ya. Tapi kamu berjanji karena kamu sudah menjadi makhluk Allah yang baru, yang muslim, gunakan kekuatan apabila nanti Allah berikan untuk kebaikan. Jangan pernah mengganggu siapapun, baik dari golongan muslim maupun yang bukan ya. Baik. Bismillah. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Hah? Terima kasih. Baik. Mulai sekarang ingat, kamu sudah menjadi makhluk Allah yang muslim. Pesan saya, jangan pernah mengganggu semua makhluk Allah. Ya, baik yang golongan muslim maupun yang bukan. Kita harus saling mengasihi, saling menjaga. Gunakan ilmu atau kemampuan yang Allah berikan untuk kebaikan. Dan karena kamu sudah menjadi muslim, saya akan memberi nama yang baru sebagai nama kamu yang muslim. Bagaimana? Siap? Yang baik. Baik, saya akan memberi satu nama yang baik. Ya, Anda mau? Baik. Ya. Saya beri nama Anda Abdus Syukur. Ya. Jadi hamba Allah yang nanti kamu akan selalu bersyukur bahwa Allah telah memberi hidayah agar kamu menjadi seorang muslim yang baik, yang taat. Bagaimana? Ya? Baik. Dan ingat, nanti saya akan minta kepada Allah untuk menempatkan kamu di golongan jin yang muslim ya. Agar kamu bisa belajar mengenal Allah, belajar mengenal agama dengan baik di sana ya. Dan ingat, tanda seorang muslim apabila datang dan pergi ucapkan Assalamualaikum. Paham? Dan apabila kamu mendengar ucapan itu, jawab Waalaikumsalam. Paham ya? Abdul syukur ya. Baik, coba bisa kamu ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Saya akan meminta kepada Allah agar Abdul syukur ditempatkan di tempat golongan jin yang sudah muslim ya. Baik. Dan sebelum Anda pergi, Anda bawa anak buah Abdul syukur, dan itu tidak baik untuk kita ya. Silakan bawa atau hilangkan dari situ. Biarkan nanti aku yang mengusirnya. Oh baik, insya Allah kekuatan itu apabila digunakan untuk kebaikan, aku akan memberikan kebaikan ya. Baik sahabat-sahabat, ternyata dia yang akan berusaha menghilangkan semua bekas anak buah dia. Baik, terima kasih Abdul syukur ya. Nah, saya akan meminta kepada Allah agar Abdul syukur ditempatkan di tempat yang baik, yang Anda bisa belajar ilmu agama, mengenal Allah lebih baik ya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah kita baru selesai melakukan proses mediumisasi. Dan alhamdulillah juga dari proses tadi, walaupun awalnya kita harus melakukan satu pertarungan, dan ternyata jin yang mengganggu keluarganya Bang Medi ini berusia 700.000 tahun. Dia meminta kepada kita untuk mau pergi, tapi dengan satu catatan kita bisa mengalahkannya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk
mengalahkannya, dan dia telah berjanji bahwa apabila dia kalah dia mau menjadi muslim. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi muslim dan mempunyai nama yang baru, Abdus Syukur. Nah, Bang Medi kemari sini, nggak apa-apa, sahabat-sahabat. Bang Medi insya Allah ya, kedepannya setelah kita bersihkan bahwa memang di rumah itu dan di yang berkaitan dengan Bang Medi ini ada sosok makhluk yang berusia 700.000 tahun yang mengganggu, dan tugasnya ingin menghancurkan kehidupan ataupun termasuk usahanya. Tapi bukan itu maksudnya. Kenapa? Supaya Bang Medi ini jauh dari Allah, supaya kita mungkin dengan diuji itu kita kemana-mana. Bahkan kita sering mempunyai pikiran yang tidak baik, yang buruk, ya. Begitu tetap yakinkan hati, ya kan, bahwa kita punya Allah ya Bang Media. Gak ada satu kekuatan pun, satu makhluk pun walaupun usianya 700.000 gak bakal bisa mengganggu kita, mencelakakan kita, apalagi menutup rezeki kita. Karena hakikatnya hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan, dan Allah juga yang memberikan keburukan ya Bang Edi. Jaga hati, yakin kita sama Allah ya Bang Edi. Masuk usaha ini insya Allah kok yakin. Dan pesan saya untuk resep, selain kita berdoa kepada Allah, sholat, zikir, perbanyaklah kita sedekah. Sedekah insya Allah itu salah satu. As-sodaqah itu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bahaya. Dan sedekah itu bisa membuka 70 pintu kebaikan dan menutup 70 pintu keburukan Bang Medi ya. Untuk kedepannya Bang Medi sehat beserta keluarga, dari gangguan itu saling sabar. Semua itu dari oleh Bang Medi ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah proses kita membantu saudara kita Bang Medi ini di desa apa tadi? Simpang Tais, kecamatan apa? Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Telah selesai. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan umur dari rezeki kita ya Bang Medi ya, dan tetap diberikan keyakinan yang teguh hanya kepada Allah kita bersandar. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.